melihat Yesus menegur murid-muridnya yang tidak beriman sehingga mujizat itu tidak terjadi. Jadi walaupun kita sudah percaya Yesus, jadi muridnya Yesus, tapi kalau kita tidak beriman, tidak ada mujizat karena kita kurang percaya, Yesus menjadi marah karena ketiadaan iman. Karena iman adalah sesuatu yang sangat penting bagi Yesus. Iman artinya percaya kepada apa yang Yesus katakan. Iman artinya mengaminkan firman. Apapun yang firman katakan, kita bilang amin, kita percaya. Nah, kemudian Yesus menegur orang yang sakit itu dengan keras, lalu keluarlah setan dan orang itu sembuh. Dari sini kita melihat ada orang sakit karena penyebab alamiah, tapi ada orang juga sakit karena setan. Setan bisa membuat orang sakit, tapi tidak serta-merta kalau kita lihat orang sakit, maka kita usir setannya, karena ada penyebab alamiah. Nah, ini yang kita harus bedakan ya. Jadi, seperti misalnya Yesus pernah mengusir setan dari seorang wanita yang punggungnya bungkuk selama 18 tahun walaupun dia sering ke bait Allah. Nah, jadi kita melihat di sini setan bisa membuat orang jadi bungkuk, tapi tidak semua orang bungkuk itu kerasukan setan. Jangan dibalik-balik. Setan bisa membuat orang sakit ayan, tapi tidak semua orang sakit ayan karena kerasukan setan. Jadi kita harus membedakan kedua penyebab tersebut. Dan ketika mereka melihat Yesus mengusir setan, anak itu langsung sembuh. Lalu kemudian setelah orang selesai bubar, maka murid-muridnya datang ketika mereka sendirian dengan dia. Kenapa nanyanya waktu sendirian? Ya malulah. Ya. Lalu mereka tanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini, maka gunung ini akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi saya pernah ke Mesir, mengunjungi sebuah gereja yang dibangun di Bukit Mukatam, dan ini adalah gereja di mana dulu terjadi mujizat. Karena orang-orang Kristen Koptik yang ada di sana, satu kali ketika pendudukan dari kekaisaran yang beragama lain, mereka kemudian memaksa orang-orang Kristen untuk berpindah agamanya, kalau tidak mereka akan dibantai. Jadi caranya begini, mereka ditantang oleh pemimpin dari yang beragama lain itu. Katanya di dalam agamamu itu ada ayat yang berkata, kalau kamu punya iman, maka gunung ini akan pindah. Oke, kamu pindahkan sekarang gunung Mukatam di depan ini. Aku beri waktu sampai 3 hari, kalau gunungnya nggak pindah, maka semua orang Kristen akan dibantai. Wah, tentu semuanya kaget. Karena yang kita maksudkan biasanya kan secara rohani, gunung masalah, gunung kesulitan, bukan gunung beneran. Tapi pemimpin Kristen waktu itu, Uskup Abraham namanya, mengajak seluruh orang Kristen Koptik berdoa dan berpuasa sampai 3 hari, dan hari keempat mereka dikumpulkan dalam sebuah tanah lapang, dan kemudian mereka akan dibantai. Tapi kemudian uskup berkata, berikan kami kesempatan terakhir untuk berdoa. Silakan, katanya. Saudara, jadi mereka berdoa semua dengan sungguh-sungguh, panjang doanya, tidak selesai-selesai. Sebab kalau selesai gunungnya belum pindah, ya kan dibantai, jadi dipanjang-panjangin aja doanya. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi tektonik, ada pergeseran di bawah bumi ini, sehingga gunung itu ketika mereka berdoa dan uskup ini berkata, dalam nama Yesus, gunung Mukatam pindah ke tempat yang lain. Bergeser beberapa kilometer dari tempatnya ke tempat yang lain. Ya, kita mungkin pernah dengar di Palu itu ada likuifaksi, pergeseran di kulit bumi. Dan itu terjadi dalam skala yang lebih masif di Mesir
beberapa ratus tahun yang lalu, sehingga gunung ini berpindah ke sebelah timur beberapa kilometer dari tempat asalnya. Itu sebabnya mengapa orang Kristen Koptik sampai hari ini masih ada di Mesir, karena kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bisa memindahkan gunung. Dan di gereja di tempat itu sekarang dibuat sebuah gereja, ini gereja terbesar di Timur Tengah, bisa muat mungkin lebih dari 5.000 ya, model tribun begitu, sekali kebaktian, tapi di kompleksnya itu luas karena dipasang televisi dan sebagainya. Dan sampai hari ini banyak orang-orang dari agama apapun datang ke gereja itu minta didoakan, dan banyak mujizat kesembuhan terjadi. Saya pernah lihat di gereja itu ada ruangan kaca, dan di sana banyak sekali kursi roda, tongkat, penopang itu disimpan di sana sebagai sebuah kenang-kenangan bahwa ada orang yang datang ke sana dengan kursi roda pulang berjalan sembuh oleh mujizat Tuhan. Dan kenapa hari ini bisa terjadi? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, kadang-kadang begini, kalau keterikatan seorang dengan kuasa gelap itu masih ringan, maka didoakan saja mereka bisa mengusir setan itu. Tapi kalau keterikatannya lebih lama, udah bertahun-tahun, puluhan tahun, maka diperlukan peperangan rohani yang lebih gencar, bahkan disertai dengan puasa supaya kuasa Tuhan bekerja. Doa dan puasa kalau boleh saya ibaratkan seperti Daud ketika menghadapi Goliat, maka dia mengambil batu. Batu itu ibarat doa, kalau dilemparkan memang akan menyakiti si Goliat, tapi tidak membuat dia mati karena Goliatnya besar sekali. Tetapi puasa itu bagikan ali-ali, ya, ketepelnya itu. Jadi ketika dia putar, itu kecepatannya mungkin 700 km per jam atau bahkan lebih daripada itu, sampai akhirnya mati. Jadi doa disertai puasa menjadi sangat powerful, dan itu yang membuat iman kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari ini mengalami masalah, persoalan, mari kita percaya kepada Tuhan, banyak berdoa, banyak berpuasa, percaya perkataan Yesus. Yesus telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya akan mengusir setan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Jadi jangan takut sama iblis, karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir setan. Kalau ada rumah hantu katanya, saudara, lalu harganya jadi murah, dibeli saja, setannya diusir keluar. Karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, jadi percaya setan terusir, mujizat akan terjadi.